Ku siram janda yang gatal ke suamiku dengan air. Tak disangka suamiku malah lakukan ini. Lolita berdiri di depan jendela kamarnya, menatap halaman rumah yang masih basah oleh embun pagi. Udara terasa sejuk, dan suara kicau burung bersahutan di pohon mangga milik tetangga. Rumah yang ia tempati bersama Ronald, suaminya, bukanlah rumah mewah, tetapi cukup nyaman. Dindingnya dicat warna krem lembut, atapnya merah bata, dan halaman depan ditanami bunga kertas yang sedang bermekaran. Dari luar, kehidupan mereka tampak tenang, seperti pasangan lain pada umumnya. Namun di balik itu, Lolita mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ronald, suaminya, baru saja berangkat ke kantor. Pagi itu ia mengenakan kemeja biru langit yang disetrika rapi, dasinya tertata, dan sepatunya mengilap. Seperti biasa, Ronald selalu berangkat tepat waktu, dengan sikap yang tenang dan tatapan yang tak banyak bicara. Lolita selalu mengantarnya sampai ke teras, memberikan senyum, dan melambaikan tangan ketika mobil suaminya keluar dari gerbang. Tapi belakangan ini, Ronald jarang membalas lambaian itu dengan tatapan hangat. Ia tetap melambaikan tangan, tapi matanya tak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu. Lolita tidak mau terlalu cepat menaruh curiga. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang banyak pekerjaan, pikirnya sambil merapikan meja makan yang baru saja mereka pakai. Namun, perasaan aneh itu semakin sulit ia abaikan. Ada jarak yang tumbuh pelan-pelan, seperti kabut tipis yang makin lama makin tebal. Siang itu, Lolita keluar untuk menyapu halaman. Udara mulai hangat, matahari naik perlahan. Saat menyapu, matanya tertuju pada rumah di sebelah, rumah milik Rika. Rika adalah seorang janda muda yang sudah tinggal di lingkungan itu sekitar 2 tahun. Usianya mungkin tak jauh berbeda dengan Lolita. Hanya saja penampilannya selalu mencuri perhatian. Rambutnya selalu disasak rapi, bibirnya berlipstik merah, dan pakaiannya sering terlihat sedikit berani untuk ukuran perkampungan yang warganya masih memegang adat sopan santun. Rika tersenyum ketika melihat Lolita. "Pagi, Lita," suaranya nyaring, sambil melambaikan tangan dari pagar. Lolita membalas dengan senyum tipis. Mereka sebenarnya tak begitu dekat, hanya sebatas tetangga yang saling sapa. Tapi belakangan, Lolita merasa Rika agak terlalu ramah pada Ronald. Ia mengingat beberapa minggu lalu, saat Ronald sedang mencuci mobil di halaman, Rika datang hanya untuk mengobrol ringan, sambil membawa segelas es teh. Terlalu ringan untuk dianggap wajar, terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Meski begitu, Lolita berusaha menepis pikiran negatifnya. "Ah, cuma perasaan saja," gumamnya sambil kembali menyapu. Namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat Rika berdiri di depan rumahnya, seolah sengaja berlama-lama di luar, mengenakan gaun tanpa lengan. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat Lolita mulai merasa tidak nyaman, meski belum ada bukti jelas. Sore harinya, Ronald pulang seperti biasa. Lolita menyambutnya di ruang tamu. "Hari ini capek?" tanyanya sambil mengambil tas kerja Ronald. "Lumayan," jawab Ronald singkat. Ia lalu berjalan menuju kamar tanpa banyak bicara. Dulu, Ronald sering bercerita tentang hari-harinya di kantor. Sekarang, seolah setiap pertanyaan Lolita hanya dijawab dengan kata-kata pendek. Saat makan malam, percakapan mereka pun terasa kaku. Lolita berusaha mencairkan suasana. "Tadi siang Rika nyapa aku," katanya sambil mencoba tersenyum. Ronald mengangkat alis. "Oh ya? Dia bilang apa?" "Cuma nyapa. Kayak biasa." Ronald mengangguk singkat, lalu kembali fokus pada makanannya. Bagi orang lain, percakapan itu mungkin terdengar biasa saja. Tapi bagi Lolita, ada nada yang berbeda di suara Ronald saat menanggapi nama Rika. Nada yang tidak sama dengan caranya menanggapi cerita tentang tetangga lain. Malam itu, ketika Ronald sudah tidur, Lolita masih terjaga. Ia memandangi langit-langit kamar, mencoba menenangkan pikirannya. Belakangan, suaminya lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi, atau mengetik pesan dengan wajah serius, lalu mematikan layar saat Lolita mendekat.
Hal-hal seperti itu memang belum tentu berarti apa-apa, tapi jika dikumpulkan, mulai membentuk gambaran yang membuat hati resah. Di luar kamar, terdengar suara angin malam menyapu dedaunan. Lolita menarik selimut, tapi matanya tetap terbuka. Ada tanda-tanda awal yang ia rasakan, tanda-tanda yang belum ia pahami sepenuhnya, namun cukup untuk membuatnya mulai waspada. Keesokan paginya, Ronald berangkat seperti biasa. Namun, Lolita memperhatikan sesuatu yang lain. Sebelum masuk mobil, Ronald sempat melirik ke arah rumah Rika, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum lebar, tapi cukup untuk membuat darah Lolita berdesir tak nyaman. Ia tak tahu apakah itu hanya kebetulan, atau tanda bahwa perasaan curiganya mulai mendekati kenyataan. Pagi itu, Lolita terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya sepenuhnya. Hanya cahaya tipis yang menyusup di sela-sela tirai kamar. Suara kokok ayam dari kejauhan terdengar sayup, berpadu dengan aroma kopi yang samar-samar menguar dari dapur. Lolita duduk di tepi ranjang, menyibak rambutnya yang sedikit berantakan, lalu menarik napas panjang. Entah kenapa, pagi itu ia merasa sedikit gelisah tanpa alasan yang jelas. Ronald masih terlelap di sebelahnya. Posisi tidurnya miring menghadap dinding, selimutnya agak tersingkap, memperlihatkan punggung bidang yang dulu begitu sering menjadi tempat Lolita bersandar ketika merasa lelah. Wajah Ronald terlihat tenang, namun entah mengapa, Lolita merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Seperti ada dinding tipis yang mulai tumbuh di antara mereka. Tidak terlihat, tapi terasa. Ia menunduk sejenak, mengamati suaminya itu, lalu perlahan bangkit agar tidak membangunkannya. Langkahnya pelan, berusaha menghindari derit lantai kayu yang sudah mulai menua. Begitu sampai di dapur, ia langsung menyalakan kompor dan memanaskan air. Rutinitas ini sudah dilakukannya selama bertahun-tahun, tapi entah mengapa, pagi ini terasa sedikit berbeda. Lolita menyiapkan sarapan sederhana, nasi putih hangat, telur dadar, dan tumis sayur. Sambil memasak, pikirannya melayang pada kejadian semalam. Ronald pulang agak larut, dengan alasan ada rapat mendadak di kantor. Waktu itu Lolita tidak banyak bertanya, hanya mengangguk sambil menyodorkan piring makan malam. Tapi kini, ketika ia mengingat tatapan Ronald yang terlihat sedikit menghindar, rasa penasaran itu kembali muncul. Setelah sarapan hampir siap, Ronald keluar dari kamar sambil menguap lebar. "Pagi, sayang," ucapnya singkat, suaranya datar. "Pagi," jawab Lolita sambil tersenyum tipis. "Sarapan sudah siap. Mau kopi atau teh?" "Kopi aja," jawab Ronald sambil duduk di meja makan. Ia meraih ponsel dari saku celana dan langsung menunduk. Jarinya sibuk mengetik. Lolita meletakkan cangkir kopi di hadapannya, lalu duduk berseberangan. Ia memperhatikan ekspresi Ronald yang sesekali tersenyum tipis pada layar ponselnya. "Siapa yang chat pagi-pagi begini?" tanya Lolita, berusaha terdengar santai. "Oh, ini, teman kantor. Nanya soal laporan kemarin," jawab Ronald cepat, tanpa menatap Lolita. Lolita mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada sedikit rasa tidak nyaman. Ronald biasanya jarang membuka ponsel saat makan. Sarapan pagi itu berlangsung tanpa banyak percakapan. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Sesekali diselingi suara notifikasi ponsel Ronald. Lolita berusaha mengalihkan pikirannya, tapi matanya tetap sesekali melirik ke arah suaminya itu. Setelah selesai makan, Ronald berdiri, mengambil tas kerjanya, lalu menghampiri Lolita untuk mencium keningnya. "Aku berangkat dulu ya," ucapnya singkat. Lolita hanya mengangguk sambil tersenyum, meski hatinya dipenuhi rasa penasaran. Ia memperhatikan Ronald melangkah keluar, lalu menatap punggung suaminya yang menjauh di balik pintu pagar. Beberapa menit setelah Ronald pergi, Lolita bergegas membereskan meja makan. Saat ia hendak mencuci piring, ponselnya berbunyi. Ternyata pesan dari tetangga, Bu Mirna, yang rumahnya berada tepat di seberang jalan. "Loli, tadi aku lihat suamimu lewat. Kok bareng sama Rika? Mereka kayaknya ngobrol di depan gang. Aku takut salah lihat sih. Cuma mau ngasih tahu aja." Lolita tertegun membaca pesan itu. Rika,
Nama itu bukan asing baginya. Ia adalah tetangga baru yang tinggal 2 rumah dari mereka. Janda berusia awal 30-an, penampilannya selalu rapi, wangi, dan sering menjadi bahan pembicaraan ibu-ibu kompleks karena sikapnya yang terlalu ramah pada semua laki-laki. Lolita menggenggam ponselnya erat-erat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin mereka cuma kebetulan lewat bareng. Tapi tetap saja, rasa tidak enak itu sulit diabaikan. Siang harinya, Lolita memutuskan pergi ke warung di ujung gang. Saat melewati rumah Rika, ia tanpa sengaja melihat pintu pagar terbuka dan Rika sedang berdiri di teras. Perempuan itu mengenakan gaun santai yang cukup ketat. Rambutnya terurai rapi, dan bibirnya tersenyum lebar ketika melihat Lolita lewat. "Halo, Mbak Loli, mau ke warung?" Sapa Rika sambil sedikit memiringkan kepala. "Iya," jawab Lolita singkat. Tadi pagi ketemu Mas Ronald." "Loh, nggak sengaja di depan gang." "Orangnya ramah banget," ucap Rika dengan nada santai. Namun matanya terlihat mengamati reaksi Lolita. Lolita tersenyum tipis. "Oh, ya? Iya. Dia memang suka ramah sama orang." Rika tertawa kecil, lalu mengibaskan rambutnya. "Ya udah, hati-hati ya, Mbak." Sepanjang perjalanan ke warung, pikiran Lolita tak henti memutar percakapan singkat itu. Bukan hanya kata-kata Rika yang membuatnya gelisah, tapi juga tatapan matanya. Tatapan yang seperti sedang menguji. Malamnya, saat Ronald pulang, Lolita memutuskan untuk tidak langsung menanyakan soal Rika. Ia hanya memperhatikan dari jauh bagaimana suaminya terlihat sedikit lebih sering memeriksa ponsel. Bahkan saat sedang menonton TV bersama. Ada yang berubah, pikirnya. Tapi aku harus yakin dulu sebelum bicara. Lolita lalu mulai mengingat kembali beberapa hal aneh dalam beberapa minggu terakhir. Parfum di baju Ronald yang bukan miliknya, alasan pulang telat yang makin sering, dan kini, obrolan singkat dengan Rika yang terasa terlalu akrab. Di luar rumah, malam terasa sunyi. Tapi di hati Lolita, riak kecil mulai terbentuk. Riak yang mungkin akan berkembang menjadi gelombang besar. Pagi itu, udara di kompleks perumahan masih segar. Lolita berdiri di teras rumah sambil menenteng cangkir kopi panasnya. Matanya menyapu pemandangan di depan, melihat beberapa tetangga mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang mengajak anjingnya berjalan, dan ada juga Rika, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 3 pintu dari rumah Lolita. Rika tampak sibuk menyiram tanaman di halaman depan. Memakai gaun santai berwarna pastel yang agak terlalu ketat untuk ukuran pakaian rumah. Lolita sebenarnya tidak ingin berpikir macam-macam, tapi entah kenapa matanya menangkap gerak-gerik perempuan itu yang seperti sengaja melirik ke arah rumahnya. Di dalam rumah, Ronald, suaminya, sedang bersiap-siap. Dari suara langkahnya, Lolita tahu Ronald sedang mondar-mandir dari kamar ke ruang tamu. "Sayang, kamu sarapan dulu nggak?" tanya Lolita sambil masuk ke dalam. "Nggak usah, aku buru-buru," jawab Ronald tanpa menatap istrinya. Tangannya sibuk mencari sesuatu di meja. "Kunci motor aku taruh di mana, ya?" "Kemarin aku lihat di meja dapur," kata Lolita sambil berjalan ke arah yang dimaksud. Ronald segera mengambil kunci itu, lalu merapikan rambutnya sekilas di depan cermin. Ada sesuatu pada sikapnya pagi itu, sedikit terburu-buru, tapi juga terlihat seperti ingin memastikan sesuatu. Lolita menangkap gerakan kecil itu, namun tidak menanyakan lebih lanjut. Sebelum keluar rumah, Ronald menunduk ke arah Lolita, memberi ciuman singkat di keningnya. "Aku ada urusan sebentar, jangan tunggu makan siang ya." Lolita mengangguk, tapi pikirannya menyimpan satu catatan. Ronald jarang sekali keluar pagi-pagi kalau bukan hari kerja, dan hari ini adalah Sabtu. Begitu Ronald pergi, Lolita kembali duduk di teras. Rika masih ada di halaman rumahnya. Saat motor Ronald melintas, Lolita melihat dengan jelas. Rika mengangkat tangan kecilnya memberi salam, dan Ronald membalasnya dengan anggukan singkat, bahkan sedikit senyum. "Ah, mungkin cuma ramah," gumam Lolita, mencoba menepis rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Namun, senyum di wajah Rika terlalu lebar untuk sekadar basa-basi tetangga. Siang hari, Lolita pergi ke minimarket yang tidak jauh dari rumah. Di parkiran,
Ia bertemu dua ibu-ibu tetangga yang sedang berbincang. Mereka tersenyum saat melihat Lolita, lalu salah satu dari mereka berujar, tadi pagi aku lihat suamimu di jalan utama, kayaknya lagi ngobrol sama orang. Oh ya. Lolita tersenyum tipis. Ngobrol sama siapa? Ih, nggak tahu persis. Soalnya aku lagi nyetir. Tapi kayaknya sama perempuan. Jawab yang satunya sambil terkekeh. Lolita tertawa kecil untuk menutupi rasa penasaran yang muncul. Mungkin rekan kerja, katanya, lalu masuk ke minimarket. Namun, saat memilih sayuran beku di freezer, pikirannya melayang ke ucapan itu. Ronald bilang ada urusan, tapi tidak pernah menyebutkan dengan siapa. Dan kenapa harus bertemu di jalan utama? Sore hari, Lolita sedang menata bumbu dapur ketika terdengar suara pintu pagar dibuka. Ia mengintip dari jendela. Ronald pulang dengan langkah santai. Tapi sebelum masuk rumah, ia terlihat seperti mengetik pesan di ponselnya. Lolita memerhatikan gerakan jari itu. Cepat, padat, seakan menulis sesuatu yang tidak ingin tertunda. Begitu masuk, Ronald tersenyum. Halo, sayang. Halo, gimana urusannya? Tanya Lolita sambil berpura-pura sibuk dengan panci di kompor. Lancar, jawab Ronald singkat. Lalu meletakkan ponselnya di meja dan langsung masuk kamar mandi. Saat Ronald mandi, Lolita mendengar bunyi notifikasi dari ponsel suaminya. Sekilas muncul di layar. Makasih ya, tadi seneng ngobrolnya. Jangan lupa besok. Tanpa nama pengirim, hanya nomor yang belum tersimpan. Lolita tidak langsung menyentuh ponsel itu. Ia menatap layar yang perlahan meredup. Lalu menarik napas dalam-dalam. Rasa ingin tahu berbaur dengan perasaan waspada. Malamnya, saat mereka menonton televisi bersama, Lolita mencoba mengamati lebih detail. Ronald tampak tenang, tapi sesekali ia melirik ponsel di tangannya, mengetik cepat, lalu tersenyum kecil sebelum menaruhnya lagi. Saat Lolita bertanya siapa yang sedang ia chat, Ronald menjawab santai. Teman lama, kebetulan ketemu tadi. Lolita mengangguk, tapi ada sesuatu di nada Ronald, terlalu ringan, seakan ia sedang menutup sesuatu. Keesokan harinya, tanda-tanda kecil itu semakin banyak. Ronald bilang akan keluar sebentar untuk beli sesuatu di toko material. Tapi pulangnya membawa hanya satu kalengket kecil yang sebenarnya bisa ia beli di warung dekat rumah. Waktu yang ia habiskan di luar terlalu lama untuk sekadar belanja satu barang. Saat ia pulang, Lolita melihat ada bekas parfum yang biasanya tidak ia gunakan. Aroma segar bercampur manis, berbeda dari wewangian yang biasa Ronald pakai. Dan yang paling membuat Lolita tersentak adalah saat sore itu. Ia melihat dari jendela lantai 2. Ronald berdiri di depan rumah Rika, berbicara dengan nada pelan. Rika mengenakan baju santai yang sama sekali tidak sopan untuk menyambut tamu laki-laki yang bukan suaminya. Ronald menoleh ke kiri dan kanan sebelum akhirnya kembali ke rumah. Lolita menutup tirai. Dadanya berdegup. Ia tahu belum ada bukti yang pasti, tapi rangkaian gerak-gerik, kata-kata, dan situasi ini mulai membentuk pola di kepalanya. Pola yang membuatnya sulit untuk tidur nyenyak malam itu. Pagi itu, Lolita bangun lebih awal dari biasanya. Udara di luar masih segar, tapi hatinya terasa berat. Sejak beberapa minggu terakhir, perasaan was-was itu semakin sering menghantuinya. Entah kenapa, setiap melihat Ronald pulang kerja lebih malam dari biasanya, ia selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Lolita turun ke dapur, membuatkan sarapan seperti biasa. Piring dan gelas tertata rapi. Aroma nasi goreng yang baru matang memenuhi udara. Ronald belum turun, tapi Lolita sudah hafal pola belakangan ini. Suaminya akan turun terburu-buru, makan hanya beberapa suap, lalu bergegas pergi dengan alasan pekerjaan menumpuk. Benar saja, beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ronald muncul dengan kemeja biru yang belum pernah dipakainya sebelumnya. Lolita sempat menatapnya dari kepala hingga kaki. Ada sesuatu yang berbeda, tapi ia tak ingin langsung berprasangka. Pagi, sapa Ronald singkat sambil membuka kulkas, mengambil air mineral. Pagi, kok rapi banget? Ada meeting penting? Tanya Lolita, berusaha terdengar santai. Iya,
Bisa dibilang begitu, jawab Ronald sambil menghindari tatapan istrinya. Lolita memperhatikan gerak-geriknya. Ronald lebih banyak memainkan ponselnya pagi itu. Sesekali tersenyum tipis melihat layar. Lolita mencoba mengintip, tapi jarak mereka cukup jauh. Kalau nanti pulang telat, kabarin, ya, ucap Lolita. Iya, jawab Ronald singkat. Lalu meraih tas kerja dan keluar lebih cepat dari biasanya. Setelah pintu menutup, Lolita berdiri mematung di ruang makan. Tatapan Ronald barusan terasa aneh, dingin tapi juga sedikit gugup. Ada satu hal yang semakin membuatnya curiga. Parfum yang dipakai Ronald bukan yang biasa. Aromanya lebih manis, seperti aroma yang pernah Lolita cium saat Rika, tetangga di sebelah rumah, berdiri cukup dekat dengannya. Lolita menghela napas panjang, mencoba mengusir pikiran buruk, tapi semakin dihindari, bayangan itu semakin mengganggu. Ia memutuskan untuk membersihkan rumah agar pikirannya teralihkan. Namun saat sedang menyapu dekat jendela, ia melihat Rika keluar rumah dengan pakaian yang cukup mencolok untuk ukuran pagi hari. Blus merah ketat, celana jeans putih, dan riasan wajah yang lebih tebal dari biasanya. Lolita memperhatikan dengan seksama. Rika melirik ke sekeliling, lalu tersenyum tipis sambil menatap ke arah jalan, seperti sedang menunggu seseorang. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti tidak jauh dari rumah mereka. Lolita merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dari balik kaca gelap mobil itu, ia bisa melihat siluet seorang pria, tapi belum jelas siapa. Rika melangkah cepat, membuka pintu penumpang depan, dan masuk. Mobil itu pun melaju pergi. Lolita menelan ludah. Tidak ada bukti bahwa itu Ronald, tapi hatinya berdesir tidak karuan. Siang hari, Lolita mencoba menghubungi Ronald melalui pesan singkat, menanyakan apakah ia sudah makan siang. Balasan baru datang 1 jam kemudian. Sudah, lagi rapat. Singkat, dingin, tanpa emotikon seperti biasanya. Menjelang sore, Lolita pergi ke minimarket dekat perumahan. Saat berjalan melewati gang kecil di belakang, ia melihat sebuah motor terparkir di dekat warung kopi, dan di dalamnya ada Rika sedang duduk sambil tertawa kecil dengan seseorang yang membelakanginya. Dari potongan bahu dan warna kemeja yang terlihat, Lolita merasa familiar. Ia berdiri agak lama di sudut gang, berharap orang itu menoleh. Tapi sebelum sempat memastikan, Rika dan pria itu bangkit, lalu berjalan ke arah lain. Lolita hanya bisa memandangi punggung mereka menjauh, dengan dada berdegup kencang. Malamnya, Ronald pulang dengan wajah lelah. Lolita mencoba membaca ekspresinya, tapi sulit. Suaminya tidak menunjukkan rasa bersalah, malah bersikap seperti biasa, hanya sedikit lebih pendiam. Saat makan malam, Lolita sengaja bertanya, "Tadi ada rapat di mana?" "Di kantor pusat." "Kenapa?" "Enggak, cuma nanya aja," jawab Lolita, sambil menahan diri untuk tidak membicarakan apa yang ia lihat. Namun, sebelum tidur, Lolita menemukan satu hal lagi. Saat membereskan laundry, ia menemukan kemeja biru Ronald yang tadi pagi dipakai, terlipat di keranjang. Di bagian kerahnya ada sedikit noda lipstik samar berwarna coral, warna yang sama persis dengan yang sering dipakai Rika. Lolita terdiam lama, tangannya gemetar. Bukan hanya gerak-gerik dan kata-kata lagi. Ini sudah mulai masuk ke tanda yang nyaris menjadi bukti. Tapi ia sadar, menuduh tanpa kepastian hanya akan membuat Ronald mengelak. Malam itu, ia berbaring sambil memandang langit-langit, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Pikirannya penuh dengan potongan-potongan adegan hari ini. Parfum berbeda, tatapan gugup, Rika yang berdandan mencolok pagi-pagi, mobil misterius, tawa di warung kopi, dan noda lipstik di kemeja. Semua seperti potongan puzzle yang hampir lengkap, tapi belum menyatu sepenuhnya. Ia tahu, mulai sekarang, ia harus lebih waspada. Pagi itu, udara terasa sedikit gerah meski matahari belum sepenuhnya naik. Lolita terbangun lebih awal dari biasanya. Ronald masih tertidur di sebelahnya. Wajahnya tampak tenang, napasnya teratur. Lolita memandang suaminya sejenak. Ada rasa sayang yang masih ia simpan, tapi belakangan perasaan itu sering bercampur dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab.
Ia bangkit pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Di dapur, ia menyalakan kompor untuk merebus air. Aroma kopi dan roti panggang perlahan memenuhi ruangan. Pagi seperti ini biasanya Ronald akan segera bangun begitu mencium aroma kopi kesukaannya. Namun, kali ini ia baru keluar kamar hampir setengah jam kemudian. Rambutnya sedikit acak-acakan. Matanya tampak seperti kurang tidur. "Pagi," ucap Ronald singkat sambil menarik kursi. Lolita memperhatikan gerak-geriknya. Ada hal kecil yang membuatnya terpaku. Ronald menaruh ponselnya di meja dengan layar menghadap ke bawah. Sebelumnya, ia tidak pernah begitu. Biasanya Ronald membiarkan layar menghadap ke atas. Bahkan kadang sengaja menaruhnya agar mudah terlihat jika ada pesan masuk. "Kamu tidur nyenyak semalam?" tanya Lolita sambil menyodorkan secangkir kopi. Ronald hanya mengangguk. "Lumayan." Jawaban itu singkat, tanpa detail. Lolita merasakan ada jarak di nada suaranya. Matanya tidak fokus menatapnya, melainkan sering berpaling ke arah ponsel yang tergeletak di meja. Saat bunyi getar terdengar, Ronald dengan cepat meraih ponsel itu, mengintip layar sebentar, lalu mematikannya tanpa menjawab. Lolita mencoba bersikap biasa, meski dadanya mulai terasa tidak nyaman. "Siapa?" tanyanya dengan nada santai. "Oh, cuma notifikasi grup kantor," jawab Ronald cepat, bahkan terlalu cepat. Ia lalu meneguk kopinya dengan sedikit tergesa, seakan ingin mengalihkan pembicaraan. Hari itu, Ronald bilang ia harus berangkat lebih awal karena ada rapat pagi. Lolita memperhatikan cara ia mengenakan baju. Tidak seperti biasanya, kali ini Ronald lebih lama memilih kemeja. Ia bahkan sempat membuka lemari berkali-kali, seperti mencari sesuatu yang khusus. "Kok rapat pagi-pagi amat?" tanya Lolita sambil menatapnya di depan cermin. "Ya, kebetulan bos lagi mau evaluasi. Katanya penting," jawabnya tanpa menoleh. Lolita menahan diri. Ada nada di kalimat itu yang terdengar seperti hafalan. Ia memilih diam, tapi dalam hati, pikirannya berputar. Beberapa menit setelah Ronald berangkat, Lolita membereskan meja makan. Saat ia memindahkan cangkir kopi, ia melihat noda lipstik samar di pinggirnya. Bukan lipstiknya, karena pagi ini ia belum memakai apapun di bibir. Dadanya berdegup sedikit lebih cepat. Ia menatap noda itu lama, lalu menarik napas panjang. "Jangan berpikir macam-macam dulu," katanya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Namun, sepanjang hari itu, tanda-tanda kecil terus berdatangan. Saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia melihat Rika lewat di depan rumah. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, tapi langkah Rika melambat ketika melewati rumah mereka. Pandangan matanya seperti mencari sesuatu atau seseorang. Saat mata mereka bertemu, Rika tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkah. Ada sesuatu di senyuman itu, sebuah kesan yang sulit dijelaskan, antara ramah dan penuh arti. Sore harinya, Ronald pulang lebih larut dari biasanya. Ia membawa kantong plastik berisi makanan. Katanya, dari kantor, sisa rapat. Tapi Lolita melihat satu hal yang janggal. Kotak makan itu bukan dari catering kantor langganan yang biasa. "Ini dari restoran baru, ya?" tanya Lolita sambil membuka kotak itu. Ronald terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. Iya, tadi kebetulan lewat." Lolita mengangguk. Meski dalam hati ia semakin menyadari pola-pola kecil yang mulai terbentuk. Gerak-gerik Ronald, jawabannya yang kadang terlambat, dan tatapannya yang sering menghindar. Semua itu terasa seperti potongan puzzle yang belum tersusun, tapi perlahan membentuk gambar yang samar. Malamnya, ketika Ronald sudah tertidur, Lolita duduk sendirian di ruang tamu. Lampu remang membuat suasana terasa hening. Ia memandang ponselnya sendiri. Jari-jarinya gatal ingin memeriksa milik Ronald, tapi ia urung melakukannya. Ia memilih menunggu, mengamati, dan mengumpulkan tanda-tanda yang semakin jelas. Meski setiap tanda itu menusuk hatinya sedikit demi sedikit. Lolita berdiri di depan cermin besar di kamar, menyisir rambutnya perlahan. Pikirannya masih saja kembali pada kejadian beberapa hari terakhir. Sekilas, semua terlihat normal.
Ronald tetap berangkat kerja tepat waktu. Rika pun masih menjalani rutinitasnya sebagai janda yang tinggal sendirian di sebelah rumah. Tapi, semakin Lolita memperhatikan, semakin ia merasa ada hal-hal kecil yang tidak wajar. Pagi itu, Lolita duduk di ruang makan sambil menatap piring sarapan. Ronald turun dari kamar dengan baju kerja yang rapi. Namun, Lolita sadar ada sesuatu yang berbeda. Aroma parfum Ronald. Bukan aroma biasa yang selama ini ia kenal. Harumnya lebih manis, feminin, dan menguar lembut. Parfum baru, Mas? Tanya Lolita sambil memandang Ronald yang tengah mengambil roti. Ronald terlihat sedikit kaku, namun ia cepat menutupi. Ah, enggak. Mungkin di kantor kemarin ada yang semprot parfum. Jadi ke bawah. Ia tertawa kecil, lalu bergegas menyuap roti ke mulutnya. Lolita hanya mengangguk pelan. Tapi di dalam hati, ia tahu alasan itu terlalu mengada-ada. Aroma parfum bukan sesuatu yang bisa begitu saja menempel tanpa sengaja, apalagi kalau seharian tidak bertemu. Sejak saat itu, Lolita mulai lebih peka terhadap gerak-gerik Ronald. Ia perhatikan, setiap kali Ronald pulang, ia tidak langsung masuk rumah. Kadang, ia berhenti sebentar di teras, menunduk sambil mengetik di ponsel. Lolita pernah mencoba mengintip dari jendela, namun Ronald selalu memposisikan diri membelakangi rumah, membuat layar ponselnya tak terlihat. Lalu ada satu kejadian yang membuat kecurigaan Lolita makin kuat. Sore itu, ia baru saja selesai menyiram tanaman di halaman depan ketika melihat Ronald dan Rika berdiri di halaman rumah Rika. Dari jarak jauh, Lolita melihat mereka tertawa pelan. Terlalu pelan untuk ukuran percakapan antar tetangga biasa. Ronald bahkan menyentuh lengan Rika ketika ia menyampaikan sesuatu. Gerakan yang terlihat singkat, tapi cukup untuk membuat dada Lolita sesak. Saat menyadari Lolita memperhatikan, Ronald langsung merapikan wajahnya. Oh, sayang, ini tadi Rika minta tolong perbaiki keran airnya yang bocor. Katanya ketika masuk rumah, enggak ada apa-apa kok. Lolita tersenyum tipis, mencoba menelan penjelasan itu mentah-mentah. Tapi di hatinya ada rasa yang sulit diusir. Ia tahu, cara Ronald bicara terlalu cepat, seolah ingin mengakhiri topik sebelum sempat dipertanyakan lebih jauh. Di malam hari, tanda-tanda itu kembali muncul. Ronald sering membawa ponsel ke kamar mandi, bahkan saat hanya buang air sebentar. Kadang ia keluar sambil tersenyum sendiri, lalu buru-buru menyembunyikan layar ketika Lolita mendekat. Puncaknya, suatu malam, Lolita yang terbangun untuk minum mendengar suara Ronald berbicara pelan di teras. Suaranya begitu lembut, seperti sedang membujuk seseorang. Lolita berjinjit mendekat. Ya, besok aku sempatin. Iya. Jangan khawatir, aku bilang sama dia ada rapat di kantor. Suara Ronald terdengar jelas. Namun ketika Lolita membuka pintu, Ronald sontak terdiam. Sayang, kok bangun? Lagi nggak bisa tidur? Tanyanya, pura-pura santai. Lolita hanya menjawab singkat. Haus. Tapi dalam hati, ia merasa percakapan itu jelas bukan obrolan biasa. Sejak malam itu, Lolita tahu ia harus mencari kepastian. Tanda-tanda yang ia temukan sudah cukup banyak, tapi ia ingin bukti yang tak terbantahkan. Ia tidak mau hanya mengandalkan perasaan. Sementara itu, Ronald tampak semakin berusaha menutupi sesuatu. Kadang ia pulang lebih malam dengan alasan lembur, tapi baju dan rambutnya rapi seperti baru keluar dari salon. Rika pun belakangan jarang terlihat di halaman. Seolah mereka berdua sengaja mengatur waktu agar tak terlihat bersama di depan orang lain. Lolita hanya menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, setiap gerak-gerik itu adalah potongan puzzle yang sebentar lagi akan membentuk gambar utuh. Dan saat gambar itu jelas terlihat, ia siap memutuskan langkahnya, apapun risikonya. Pagi itu Lolita terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya terasa berat akibat tidur yang tak nyenyak. Pikirannya masih dipenuhi potongan-potongan kejadian kemarin. Ada sesuatu pada sikap Ronald dan Rika yang terus mengganggu nalarnya. Walaupun Ronald berusaha terlihat biasa saja, Lolita tak bisa menepis rasa was-was yang semakin pekat setiap harinya. Ia menatap Ronald yang masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya terlihat tenang,
Seakan-akan tidak ada beban yang menggelayut di pikirannya. Tapi justru itu yang membuat Lolita semakin curiga. Ronald terlalu tenang, seperti seseorang yang pandai menyembunyikan sesuatu. Lolita perlahan bangkit, berjalan menuju dapur. Udara pagi yang masuk lewat jendela membawa aroma tanah basah sisa hujan malam tadi. Sambil menyiapkan sarapan, pikirannya melayang ke kejadian di teras 2 hari lalu. Saat ia melihat Rika berdiri terlalu dekat dengan Ronald. Gerak tubuh Rika waktu itu, tatapan matanya, bahkan cara ia menyentuh lengan Ronald dengan ringan, semuanya menancap kuat di ingatan. Sambil mengaduk teh hangat, Lolita mencoba menenangkan dirinya. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin memang cuma kebetulan. Namun, bagian lain dari hatinya berbisik, tapi kalau cuma kebetulan, kenapa mereka berdua seperti menyembunyikan sesuatu? Ketika Ronald turun ke dapur, ia seperti biasa menyapa dengan senyum hangat. Lolita membalasnya dengan senyum tipis, mencoba terlihat biasa. "Pagi, sayang," ujar Ronald sambil duduk di kursi makan. Lolita hanya mengangguk, meletakkan secangkir teh di hadapannya. "Semalam kamu tidur nyenyak?" tanya Ronald sambil menghirup aroma teh. "Lumayan," jawab Lolita singkat. Ada jeda canggung yang tak biasa. Ronald terlihat ingin mengajak bicara lebih banyak, tapi bibirnya terkatup, seolah menimbang-nimbang kata yang tepat. Lolita memperhatikannya diam-diam. Ada kilatan gelisah di mata Ronald ketika ia menatap jam dinding, seperti sedang menghitung waktu. Ronald kemudian bergegas mandi dan bersiap pergi. Ia menyebutkan ada rapat mendadak di kantor, tapi Lolita menangkap nada suaranya yang sedikit terburu-buru, tidak seperti biasanya. Ketika Ronald sudah pergi, Lolita duduk sendirian di ruang makan. Ia menghembuskan napas panjang. Rasa penasaran dan cemas bercampur jadi satu. Ia tahu, jika terus membiarkan perasaan ini mengendap tanpa kepastian, pikirannya akan semakin terganggu. Di sore hari, Lolita memutuskan untuk keluar rumah dengan alasan membeli bahan makanan. Namun, tujuan utamanya adalah melihat apakah Ronald benar-benar berada di kantor seperti yang ia katakan. Ia melewati jalan yang biasa Ronald lalui. Matanya awas memperhatikan setiap kendaraan yang lewat. Saat hampir sampai di ujung jalan, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di seberang jalan, ia melihat sebuah mobil yang sangat mirip dengan milik Ronald terparkir di depan sebuah kafe kecil. Hatinya berdegup cepat. Perlahan ia mendekat, bersembunyi di balik pohon, mencoba memastikan. Dan di sanalah, lewat kaca jendela kafe, Lolita melihat Ronald duduk berhadapan dengan Rika. Mereka tampak berbicara pelan. Wajah keduanya serius. Rika sesekali menyentuh tangan Ronald di atas meja, dan Ronald tidak menarik tangannya. Lolita merasakan dadanya sesak. Namun ia menahan diri untuk tidak masuk dan membuat keributan. Ia mundur perlahan, mencoba menenangkan napasnya yang tak beraturan. Pikirannya berputar cepat, mengumpulkan potongan tanda-tanda yang selama ini ia rasakan. Telepon Ronald yang sering dijawab singkat, pulang lebih malam, tatapan Rika yang terlalu akrab, dan kini, pertemuan diam-diam di kafe. Namun Lolita belum ingin bertindak gegabah. Ia memutuskan untuk menyimpan semua ini dalam diam, mengamati lebih jauh. Ia ingin tahu sampai sejauh mana hubungan Ronald dan Rika berkembang. Malamnya, Ronald pulang dengan wajah lelah. Lolita memasak makan malam seperti biasa, tapi kali ini ia memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Cara Ronald menghindari tatapan, senyum yang dipaksakan, dan kebiasaan menggenggam ponsel terlalu lama sebelum meletakkannya. Semua detail itu kini terasa mencurigakan. Lolita menyadari satu hal. Riak-riak kecil ini akan berubah menjadi gelombang besar jika ia tidak segera bersiap. Dan ia tahu, hari-hari ke depan akan membawa jawaban yang selama ini ia cari. Pagi itu udara terasa lembab. Langit di atas komplek perumahan dipenuhi awan tipis yang menutupi sinar matahari. Lolita duduk di meja makan sendirian, menyeruput teh hangat sambil memandang ke arah jendela. Ronald sudah berangkat kerja sejak setengah jam lalu. Biasanya setelah Ronald berangkat, Lolita langsung sibuk dengan pekerjaan rumah. Tapi hari ini pikirannya dipenuhi keganjilan-keganjilan yang semakin sulit ia abaikan. Beberapa hari terakhir, ada pola yang mulai ia sadari.
Ronald pulang lebih larut dari biasanya, dan setiap kali Lolita bertanya, jawabannya selalu terdengar sama. Tadi ada rapat mendadak, kerjaan numpuk. Namun, nada bicaranya seperti dihafalkan. Bahkan gerak tangan Ronald saat merogoh ponsel di sakunya seolah dilakukan untuk menghindari tatapan mata Lolita. Lolita mulai mengingat kejadian seminggu lalu, saat ia secara tak sengaja melihat Ronald berbicara dengan Rika di depan pagar rumah. Ronald berdiri agak dekat, sementara Rika tertawa kecil sambil menunduk. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata yang ia dengar, tapi tatapan mata keduanya membuat Lolita merasa seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hari itu Lolita memutuskan untuk menunda berbelanja. Ia hanya duduk di teras rumah, pura-pura membaca majalah. Padahal matanya mengamati setiap gerak di rumah sebelah. Rika tampak keluar dengan pakaian santai, membawa sapu, lalu menyapu halaman rumahnya. Tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, namun Lolita melihat Rika sesekali menoleh ke arah jalan kompleks, arah yang biasa Ronald lewati ketika pulang. Dia menunggu siapa sih pagi-pagi begini, gumam Lolita pelan, tapi cukup keras hingga ia sendiri mendengar nadanya yang syarat kecurigaan. Siang harinya, saat Lolita menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara langkah cepat di gang kecil di samping rumah. Suara itu diikuti tawa pelan seorang perempuan. Lolita mengenal suara itu. Ia berhenti menjemur, mengintip dari celah pagar bambu. Tidak jauh dari sana, Ronald berdiri sambil memegang sesuatu di tangannya. Rika ada di depannya, sedikit membelakangi Lolita, menerima benda itu. Terlalu jauh untuk melihat jelas apa yang diberikan Ronald, tapi Lolita menangkap sekilas warna merah di plastik yang dibawa Rika. Setelah menerima, Rika tersenyum lebar, lalu berkata singkat yang terdengar samar, "Nanti kita ngobrol lagi, ya?" Ronald mengangguk, menoleh sebentar ke arah lain, lalu berjalan cepat ke mobilnya. Detik itu dada Lolita terasa sesak. Ada yang aneh. Ronald tidak pernah bilang akan mampir ke rumah saat jam kerja, apalagi memberi sesuatu ke tetangga sebelah. Malamnya, suasana di meja makan sunyi. Ronald lebih banyak menunduk pada ponselnya daripada menatap istrinya. Sesekali ia tersenyum tipis, seperti membaca pesan yang menyenangkan. Lolita berusaha tetap tenang, mengaduk sop ayam di piringnya sambil memerhatikan gerak tangan Ronald yang cepat menutup layar ponsel setiap kali Lolita menoleh. "Banyak kerjaan, ya?" tanya Lolita mencoba membuka percakapan. Ronald mendongak sebentar. Senyum tipisnya seperti dipaksakan. "Iya, tadi ada laporan yang harus segera dikirim. Makanya pulang agak telat." Lolita hanya mengangguk, tapi dalam hati ia sudah mengingat detail demi detail. Ia mulai merasa seperti sedang mengumpulkan potongan puzzle yang belum lengkap. Keesokan harinya, Lolita memutuskan keluar rumah lebih awal dengan alasan membeli sayur ke pasar. Ia sengaja melewati jalan yang biasanya dilalui Ronald ketika berangkat kerja. Dari kejauhan, ia melihat mobil Ronald terparkir di pinggir jalan, meski jam masih menunjukkan 7:30. Ia memperlambat langkah, pura-pura sibuk menelpon seseorang, dan matanya menangkap sosok Rika berdiri di sisi mobil, bersandar sambil tertawa kecil. Ronald memegang setir. Jendela mobilnya terbuka. Mereka tampak berbicara santai, tapi posisi tubuh Rika yang condong ke arah Ronald membuat Lolita merasakan ada jarak yang terlalu dekat untuk ukuran seorang tetangga. Lolita melangkah cepat meninggalkan tempat itu sebelum Ronald atau Rika melihatnya. Jantungnya berdetak kencang, bukan hanya karena cemburu, tapi karena rasa penasaran yang semakin membesar. Ia tahu, jika terus diam, ia hanya akan dibuat gelisah oleh bayangan-bayangan yang tak pasti. Namun, jika ia terlalu cepat bertindak, ia khawatir kebenaran yang ia temukan justru akan menghancurkan segalanya. Sepanjang hari, Lolita tak bisa fokus. Ia mulai memikirkan cara untuk mengetahui kebenaran. Mungkin ia bisa mulai dengan memeriksa kebiasaan Ronald lebih detail. Jam berangkat, jam pulang, isi pesan di ponselnya. Tapi ia juga sadar bahwa langkah itu berisiko memicu pertengkaran. Menjelang malam, Lolita duduk di ruang tamu dengan lampu yang sengaja diredupkan. Dari celah gorden, ia mengintip rumah Rika. Lampu terasnya masih menyala, dan dari balik tirai tipis di jendela,
Lolita melihat bayangan seseorang berdiri, tinggi badannya tidak seperti Rika. Bayangan itu tampak sebentar lalu menghilang, membuat Lolita bertanya-tanya, siapa yang datang malam-malam ke rumah Rika? Bab ini berakhir dengan Lolita yang memutuskan, besok ia akan melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia tak lagi ingin hanya menjadi penonton. Siang itu, Lolita sedang duduk di meja makan, mencoba memfokuskan diri pada pekerjaan rumah yang belum selesai. Namun pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian belakangan ini. Ada terlalu banyak hal yang tak masuk akal, mulai dari Ronald yang sering pulang lebih malam, Rika yang semakin sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman, hingga percakapan singkat di halaman kemarin yang membuat darah Lolita terasa menghangat. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi rasa ingin tahu terus mengusik. Pikirannya memutar ulang tatapan Ronald yang mendadak gugup setiap kali Rika lewat. Tatapan itu bukan tatapan biasa antara tetangga. Ada semacam ketertarikan. Lolita berdiri dari kursinya, mengambil lap dari meja, dan mulai membersihkan meja makan yang sebenarnya sudah bersih. Tangannya sibuk, tapi telinganya menangkap suara samar dari luar. Ada suara perempuan tertawa kecil, suara yang sangat ia kenal. Ika. Rasa penasaran mendorong Lolita melangkah pelan menuju jendela. Dari celah tirai, ia melihat Ronald berdiri di teras rumah, memegang ponselnya. Di depannya, sedikit condong ke arah Ronald, Rika berdiri dengan senyum tipis di bibirnya. Mereka tidak terlalu dekat secara fisik, tapi cukup untuk membuat hati Lolita berdegup tak karuan. Lolita mencondongkan telinganya, berharap bisa menangkap isi percakapan. Namun suara mereka terlalu pelan, seperti sengaja direndahkan. Yang terdengar hanya potongan kata, nanti malam, dan jangan sampai ketahuan. Dua frasa itu saja sudah cukup membuat tengkuk Lolita terasa panas. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Apa yang akan mereka lakukan nanti malam? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dan kenapa Ronald bersikap seolah tak ada yang perlu dijelaskan? Sore menjelang malam, Ronald pamit keluar rumah dengan alasan rapat mendadak di kantor. Biasanya, jika ada rapat mendadak, Ronald terlihat sedikit kesal atau terburu-buru. Tapi kali ini, Lolita menangkap ekspresi berbeda, senyum yang terlalu tenang, terlalu penuh rahasia. Lolita mencoba bersikap biasa. Ia hanya mengangguk, lalu kembali sibuk di dapur. Namun matanya sempat melirik jam di dinding. Pukul 7:15. Dalam hati, ia berjanji akan memperhatikan apakah alasan Ronald benar-benar masuk akal malam ini. Tak lama setelah Ronald pergi, Lolita mendengar suara pintu rumah Rika dibuka. Rika keluar dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Gaun simpel tapi pas di badan, dipadukan dengan parfum yang aromanya sampai ke halaman. Tak ada tas belanja atau buku di tangannya, hanya sebuah dompet kecil dan ponsel. Lolita merasakan sesuatu yang menggelitik di bagian terdalam nalurinya. Naluri seorang istri. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia bergegas masuk ke kamarnya, mengambil jaket, dan menunggu beberapa menit sebelum memutuskan untuk mengikuti Rika dari jauh. Di luar, udara malam terasa lembab. Lolita berjalan pelan, menjaga jarak aman sambil tetap mengawasi kemana Rika pergi. Ia melihat Rika memanggil ojek online di ujung jalan. Tak lama kemudian, motor itu melaju, dan Lolita segera memesan ojek lain untuk mengikuti. Perjalanan tak begitu jauh, tapi cukup membuat Lolita semakin yakin ada yang disembunyikan. Motor Rika berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dari tempatnya turun, Rika terlihat mengirim pesan singkat, lalu berdiri menunggu di dekat pintu masuk. Hanya selang beberapa menit, sebuah mobil hitam berhenti di depan kafe. Dari dalamnya, Ronald keluar. Ia mengenakan kemeja santai, bukan pakaian kantor. Tidak ada tas kerja, tidak ada tanda-tanda habis rapat. Lolita merasakan dada kirinya terasa sesak. Ronald dan Rika masuk ke kafe bersama. Gerakan mereka hati-hati, seolah menghindari tatapan orang. Lolita tetap di luar, duduk di bangku trotoar seberang jalan, pura-pura sibuk dengan ponselnya sambil mengamati dari kejauhan. Dari balik kaca kafe, Lolita melihat mereka duduk di pojok ruangan.
Ronald bersandar sedikit ke depan, berbicara dengan ekspresi serius. Rika sesekali tertawa pelan, lalu menunduk. Ada momen ketika Ronald menyentuh punggung tangan Rika di atas meja. Gerakan singkat tapi cukup membuat darah Lolita mendidih. Lolita tak langsung mendekat atau membuat keributan. Ia tahu, langkah ceroboh akan membuat mereka berhati-hati di kemudian hari. Ia memilih menahan emosi, menyimpan semua pengamatan ini untuk menjadi bukti yang kelak tak terbantahkan. Malam itu, Lolita pulang lebih dulu. Ia ingin memastikan Ronald tidak tahu bahwa ia sempat mengikuti. Ketika Ronald tiba di rumah hampir pukul 11 malam, ia hanya berkata, "Rapanya lama banget," sambil menguap kecil. Lolita hanya tersenyum tipis, seolah percaya. Tapi di dalam hatinya, ia sudah menandai ini sebagai kebohongan pertama yang terbukti nyata. Malam itu, sebelum tidur, Lolita duduk di tepi ranjang sambil menatap Ronald yang sudah memejamkan mata. Dalam benaknya, ia mulai menyusun potongan-potongan tanda. Tatapan gugup Ronald saat melihat Rika. Percakapan singkat penuh rahasia di halaman. Erika yang berdandan lebih rapi dari biasanya untuk keluar malam. Pertemuan di kafe yang jelas bukan urusan pekerjaan. Potongan itu belum membentuk gambar utuh. Tapi Lolita tahu ia sedang mendekati kebenaran. Dan ketika kebenaran itu tiba, tak akan ada yang bisa memutar balik keadaan. Udara sore itu terasa lebih pengap dari biasanya. Lolita duduk di ruang tamu sendirian, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Ronald bilang tadi siang dia akan pulang lebih awal karena pekerjaan kantor sedang sepi. Tapi jarum jam sudah menunjuk pukul 7 malam dan belum ada tanda-tanda pintu rumah dibuka dari luar. Ponselnya ia genggam sejak 1 jam lalu, menunggu notifikasi yang tak kunjung datang. Biasanya Ronald akan memberi kabar jika harus lembur. Tapi hari ini hening. Terlalu hening. Lolita berdiri, berjalan pelan ke arah jendela yang menghadap jalan. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Beberapa orang yang ia kenal sudah pulang dari pekerjaan, menenteng belanjaan atau mengobrol dengan keluarga di teras. Tapi mobil Ronald tidak terlihat. Matanya melirik pelan ke rumah Rika. Tirai jendela di ruang tamu rumah itu setengah tertutup. Lolita sempat mengira rumah itu kosong, tapi tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang melintas di dalam. Ada sesuatu yang aneh. Gerakan itu tidak seperti Rika yang biasanya terburu-buru. Lebih santai, tapi seperti seseorang yang tidak ingin terlihat. Lolita menelan ludah. Dadanya berdebar tanpa irama. Beberapa menit kemudian, suara notifikasi ponsel memecah kesunyian. Pesan singkat dari Ronald. "Maaf, ada urusan mendadak. Pulang agak malam." Tak ada keterangan lain. Tidak ada penjelasan di mana urusan itu berlangsung atau dengan siapa. Lolita menatap layar ponsel lama-lama, lalu mengetik balasan, namun ia urungkan. Dia justru meletakkan ponsel itu di meja. Ia sadar, semakin ia bertanya, Ronald semakin pandai berkelit. Sambil berusaha menenangkan diri, ia menuju dapur, menuang segelas air. Tapi pikirannya terus memutar potongan-potongan kejadian sebelumnya. Senyum samar Rika setiap kali berpapasan dengan Ronald. Cara Ronald cepat-cepat mengganti topik jika Lolita menyebut nama Rika. Aroma parfum wanita yang menempel di jaket Ronald minggu lalu. Padahal dia bilang hanya rapat di kantor. Tatapan singkat yang ia tangkap di acara kumpul warga. Tatapan yang hanya orang yang punya rahasia bisa mengerti. Lolita menggenggam gelas lebih erat. Kali ini, firasatnya tidak main-main. Sekitar pukul 8 lewat, Lolita kembali mengintip ke arah rumah Rika. Tirai itu kini terbuka sedikit lebih lebar. Dari celahnya, ia melihat sosok laki-laki yang membelakangi jendela, mengenakan kemeja biru muda. Persis seperti kemeja yang Ronald pakai pagi tadi. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Lolita mundur dari jendela. Punggungnya bersandar di dinding. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya kebetulan. Tapi di dalam hati, ia tahu kebetulan seperti ini terlalu sempurna untuk diabaikan. Tanpa sadar, ia duduk lagi di ruang tamu. Lampu tetap menyala, namun pikirannya sudah berkelana jauh. Ia mulai mengingat bagaimana akhir-akhir ini Ronald sering mematikan ponselnya di jam-jam tertentu.
Bagaimana suaminya itu selalu berusaha menghindari kalau Lolita mengajak jalan sore melewati rumah Rika. Setiap potongan kecil itu kini tersusun rapi menjadi gambaran besar yang menyesakkan dada. Di luar, suara motor lewat, suara anak-anak tetangga bermain, dan angin yang membawa aroma hujan. Tapi di dalam rumah, Lolita merasakan tekanan yang kian berat, seolah tembok-tembok pun ikut memerhatikannya. Pukul 9 malam. Ronald akhirnya pulang. Suara mesin mobilnya terdengar di halaman. Lolita duduk tegak, menunggu. Pintu terbuka. Ronald masuk sambil tersenyum tipis. Tapi matanya terlihat sedikit terkejut melihat Lolita masih duduk di ruang tamu. "Kok belum tidur?" tanyanya, meletakkan kunci di meja. Lolita menatapnya lama sebelum menjawab. "Nunggu kamu." Ronald hanya mengangguk, melepas sepatunya, lalu berjalan menuju kamar. Namun Lolita melihat hal yang membuat darahnya kembali berdesir. Kemeja biru muda yang Ronald pakai itu tampak sedikit kusut, seperti habis dipakai untuk sesuatu yang lebih dari sekadar urusan kantor. Lolita mengikutinya dengan pandangan, tapi tidak mengatakan apapun. Untuk malam ini, ia memilih menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati. Tapi ia tahu, waktu untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Di kepalanya, satu kalimat berulang-ulang, "Kalau firasat ini benar, aku harus siap menghadapi segalanya." Langit sore itu tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah menekan atap-atap rumah di kompleks perumahan tempat Lolita tinggal. Udara yang lembab membawa aroma tanah basah. Tanda hujan baru saja reda. Lolita duduk di ruang tamu sendirian, memandangi ponselnya yang sejak siang tak kunjung menampilkan pesan dari Ronald. Biasanya, meskipun sedang sibuk di kantor, suaminya itu menyempatkan diri untuk sekadar mengirimkan pesan singkat, menanyakan kabar atau memberitahu kalau ia akan pulang telat. Tapi kali ini, sejak pagi, tak ada kabar sama sekali. Bukan hanya itu, Lolita juga mulai merasa ada benang merah antara beberapa kejadian kecil belakangan ini. Ia mengingat kembali pagi tadi, saat Ronald buru-buru berangkat kerja. Gerak-geriknya aneh, terlalu rapi, terlalu harum, dan kemeja yang dipakainya adalah yang biasanya ia simpan untuk acara penting, bukan sekadar pergi ke kantor. Saat Lolita menawarinya sarapan, Ronald hanya berkata cepat, "Gak usah, nanti aja di luar." Lalu tersenyum tipis sambil menepuk bahunya. Senyum itu, bukan senyum Ronald yang biasa. Ada semacam kegugupan di sana. Lolita mencoba menepis pikiran buruknya, tapi sulit. Apalagi sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai menangkap gerak-gerik Rika, tetangga sebelah yang statusnya janda. Rika selalu muncul di waktu yang tepat saat Ronald keluar rumah, atau tepat saat Lolita sedang tidak ada di rumah. Pernah sekali, saat Lolita pulang lebih cepat dari perkiraan, ia melihat Rika berdiri di teras rumahnya sambil berbicara dengan Ronald. Jarak mereka terlalu dekat. Mata Rika terlalu berbinar. Hari itu, Lolita hanya berpura-pura tidak melihat, tapi bayangan itu terus mengganggu pikirannya. Sore ini, rasa curiga itu makin menebal. Ia menatap jam dinding. Pukul 18.20, dan Ronald belum juga pulang. Tanpa sadar, ia menggenggam ponselnya lebih erat, lalu membuka aplikasi pesan. Jemarinya ragu sebelum mengetik. "Mas, pulang jam berapa?" Tanda centang 2 muncul, tapi tak berubah menjadi biru. Artinya pesan dibaca atau tidak, tak bisa ia pastikan. Beberapa menit berlalu, tak ada balasan. Lolita berdiri, mondar-mandir di ruang tamu. Pandangannya terus mengarah ke jendela, ke jalan depan rumah. Saat itulah, dari balik tirai, ia melihat sosok yang tak asing. Rika, keluar dari rumahnya dengan rambut yang terlihat masih agak basah, seperti baru saja mandi. Pakaian yang ia kenakan terlalu santai untuk sore hari, tapi juga cukup menggoda. Lolita memicingkan mata. Arah langkah Rika bukan menuju warung atau ke rumah teman, melainkan menuju jalan keluar kompleks. Tangannya membawa tas kecil. Wajahnya tampak segar dan penuh senyum. Hatinya bergemuruh. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Marah, cemas, dan penasaran bercampur jadi satu. Tanpa pikir panjang, Lolita meraih jaket tipis dan mengikuti langkah Rika dari kejauhan.
Langkahnya hati-hati, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Rika berjalan santai, sesekali memeriksa ponselnya. Lolita memperhatikan, setiap kali layar ponsel itu menyala, bibir Rika melengkung membentuk senyum yang membuat darah Lolita berdesir. Senyum yang tak wajar jika hanya membaca pesan biasa. Perjalanan itu membawanya keluar dari kompleks perumahan, ke jalan raya yang mulai ramai. Rika berhenti di sebuah halte kecil, memandang ke arah kiri jalan seolah menunggu seseorang. Lolita bersembunyi di balik pohon di seberang jalan. Jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan halte. Kaca jendela bagian penumpang terbuka, dan Lolita merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Ronald duduk di balik kemudi. Rika tersenyum lebar, melangkah cepat ke arah mobil, lalu masuk ke kursi penumpang depan. Mobil itu kemudian melaju, meninggalkan halte. Lolita berdiri kaku di tempatnya. Matanya mengikuti mobil itu hingga hilang dari pandangan. Ada rasa sesak di dadanya. Meski bukti yang ia lihat belum tentu membuktikan segalanya, tapi bayangan-bayangan buruk yang selama ini ia tahan kini menyeruak keluar. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponsel, mencoba menelepon Ronald. Nada sambung terdengar, tapi tak diangkat. Ia mencoba lagi, tetap tak ada jawaban. Udara sore yang lembab kini terasa seperti menyesakkan. Lolita melangkah pulang dengan kepala penuh tanda tanya, dan tekad. Tekad untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi, sebelum semuanya terlambat. Di dalam rumah, ia duduk termenung. Ingatan-ingatan kecil berputar di kepalanya. Parfum baru yang tiba-tiba dipakai Ronald, kebiasaan memeriksa ponsel diam-diam, alasan lembur yang semakin sering. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran besar, meski ia belum tahu seberapa besar luka yang akan ia temukan. Di luar, hujan kembali turun perlahan, menetes di atap rumah, seolah ikut menjadi saksi dari kegelisahan yang mulai tumbuh menjadi badai di hati Lolita. Udara sore itu terasa berat. Bukan karena cuaca, tapi karena suasana di dalam rumah yang seperti menyimpan sesuatu. Lolita duduk di ruang tamu, kedua tangannya meremas ujung kain sofa. Pandangannya tak lepas dari jam dinding yang berdetak pelan. Setiap suara tik-tik terdengar seperti menambah ketegangan di dadanya. Ronald belum pulang, dan Rika, entah kenapa sejak beberapa hari terakhir selalu punya alasan untuk mampir ke rumah, bahkan tanpa kabar. Yang membuat Lolita makin geram adalah, setiap Rika datang, Ronald mendadak berubah sikap, lebih hati-hati, lebih lembut, bahkan kadang berusaha memotong pembicaraan kalau Lolita sedang mengajaknya bicara. Sore itu, Lolita mendengar suara langkah kaki dari luar. Perlahan, pintu terbuka. Ronald masuk dengan kemeja agak kusut dan wajah yang sedikit basah keringat. Di belakangnya, Rika muncul sambil menenteng kantong plastik berisi buah-buahan. Lolita menatap keduanya. Matanya menyipit. "Kalian, dari mana?" Suaranya pelan tapi tegas. Ronald terlihat menelan ludah sebelum menjawab. "Tadi ketemu di jalan. Sekalian beli buah." Jawabannya terdengar seperti disiapkan sebelumnya. Rika menambahkan sambil tersenyum tipis. "Iya, kebetulan lewat bareng." Namun senyum itu bukan senyum hangat biasa. Terdapat sedikit kegugupan yang berusaha disembunyikan. Lolita berdiri, berjalan perlahan mendekat. Kebetulan? Kebetulan yang sudah sering terjadi belakangan ini. Ronald mencoba tertawa kecil, tapi jelas terdengar kaku. "Sayang, jangan suzon." Namun Lolita tak membiarkan kalimat itu selesai. "Kalau aku memang salah, buktikan. Karena mataku tidak buta, telingaku tidak tuli, dan hatiku tidak sebodoh itu." Ruangan seketika senyap. Ronald mengalihkan pandangan, sementara Rika pura-pura merapikan rambutnya. Tapi Lolita memperhatikan setiap detail. Gerakan tangan Rika yang sedikit gemetar, tatapan Ronald yang tak berani menatap langsung, bahkan jarak mereka yang meski berdiri terpisah, tapi terasa ada garis tak terlihat yang menghubungkan. "Aku mau dengar sekarang," ucap Lolita. Suaranya lebih berat. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Ronald menarik napas panjang, seperti mencoba mencari kata yang tepat. Tapi sebelum ia sempat bicara, Rika mendahului.
Lolita, mungkin ada hal yang memang harus kamu tahu, tapi aku nggak mau kamu salah paham. Lolita tersenyum miring. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa aku harus diberi peringatan dulu sebelum dengar ceritanya? Detik itu, Lolita melihat tatapan Ronald ke arah Rika, bukan tatapan biasa. Ada isyarat di sana, seperti permintaan agar Rika diam. Tapi Rika justru menatap balik, seakan menolak untuk bungkam. Hening yang berat menggantung di antara mereka. Lolita akhirnya melangkah mundur sedikit, menyandarkan tubuh ke meja, dan berkata pelan namun jelas. Kalau kalian gak mau cerita, aku akan cari tahu sendiri. Dan percayalah, aku sudah punya lebih banyak bukti daripada yang kalian kira. Ronald terlihat panik. Sayang, jangan gitu. Tapi Lolita hanya mengangkat alis. Kalau mau bicara, bicaralah. Kalau tidak, siap-siap hadapi akibatnya. Rika menunduk, lalu menarik napas dalam. Baik, aku akan cerita. Ronald menatapnya tajam. Rika. Nada suaranya mengandung peringatan. Tapi Rika melanjutkan. Semuanya mulai dari waktu itu, saat Ronald. Kalimatnya terhenti, dan Lolita menatap semakin tajam. Jantungnya berdetak keras. Otaknya penuh dengan dugaan. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Lolita berdiri di depan jendela kamar. Tatapannya kosong menembus hujan yang turun deras. Hujan selalu punya cara mengaduk-aduk perasaannya. Dulu, hujan berarti pelukan hangat Ronald, secangkir teh manis, dan obrolan panjang sampai malam. Tapi kini, hujan terasa seperti bunyi langkah-langkah asing yang mengendap di belakangnya. Diam-diam tapi menghantui. Pagi itu, Lolita bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak ingin terlambat melihat setiap gerak-gerik Ronald. Sudah berminggu-minggu ia menyimpan kecurigaan. Dan bukti-bukti kecil yang ia kumpulkan membentuk gambaran yang makin jelas. Namun, yang membuatnya semakin perih adalah bukan hanya kebohongan Ronald, tapi keberanian Rika, tetangga yang ia percayai, untuk begitu leluasa masuk ke wilayah rumah tangganya. Sejak tanda-tanda awal itu muncul, Ronald sering pulang larut, aroma parfum berbeda yang tertinggal di bajunya, tatapan yang menghindar setiap ditanya. Lolita tahu sesuatu sedang membusuk, tapi ia bukan tipe yang akan meledak tanpa memastikan. Ia memilih diam, mencatat, dan menunggu waktu yang tepat. Pagi ini, ia mendengar suara di teras. Melihat dari celah gorden, ia mendapati Rika berdiri dengan mantel tipis. Rambutnya basah karena hujan, mengetuk pelan pintu depan rumahnya. Lolita tahu Ronald masih di dalam, bersiap berangkat kerja. Lolita menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Ronald keluar, tampak terkejut melihat Rika, namun tak sepenuhnya memantulkan rasa bersalah di wajahnya. Mereka berbicara singkat. Dari cara Ronald merunduk sedikit, Lolita menangkap nada percakapan itu bukan sekadar basa-basi tetangga. Tangan Rika menyentuh lengan Ronald sebelum akhirnya keduanya tersenyum tipis. Lolita merasakan sesuatu yang meledak di dadanya. Semua tanda yang ia kumpulkan selama ini seolah disatukan oleh satu momen kecil itu. Tak ada lagi yang perlu ia ragukan. Namun, ia tak langsung keluar untuk menyerang. Ia hanya menunggu sampai Ronald pergi, lalu bersiap. Siang harinya, Lolita memutuskan mendatangi Rika. Bukan untuk berteriak atau bertengkar, melainkan untuk mengakhiri semua kepura-puraan. Saat tiba di rumah Rika, pintu sedikit terbuka. Lolita masuk perlahan, memanggil nama Rika. Di ruang tamu, Rika duduk dengan handuk di leher, sedang mengeringkan rambut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan melihat Lolita, namun cepat berubah menjadi senyum tipis yang seolah mengundang perang dingin. Lolita, tumben main ke sini, ucapnya. Lolita berdiri tegak. Aku datang bukan untuk main. Rika, aku cuma mau tanya, sejak kapan kau berani masuk rumahku tanpa izin? Rika pura-pura bingung, namun matanya tak bisa berbohong. Ada rasa puas yang ia sembunyikan. Aku cuma ke rumahmu tadi untuk mengembalikan piring. Salah kalau aku berbuat baik. Lolita melangkah mendekat. Berbuat baik? Kau pikir aku buta? Semua tanda-tanda itu jelas. Gerak-gerikmu,
Cara kau memandang suamiku, bahkan kata-kata manismu yang selalu terdengar dibuat-buat. Aku sudah lama tahu. Rika mencoba tertawa, tapi getarannya tak bisa disembunyikan. Kau terlalu sensitif, Lolita. Mungkin kau saja yang sudah bosan sama Ronald, makanya kau curiga. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk, tapi Lolita tidak terpancing. Ia sudah bertekad menjaga kendali. Aku tidak akan membiarkan rumah tanggaku hancur karena orang yang tak tahu malu, ujar Lolita dengan nada datar, namun tegas. Rika terdiam, lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Lolita tak memberi kesempatan. Ia meninggalkan rumah itu tanpa menoleh, meninggalkan Rika yang kini tak lagi percaya diri. Malamnya, Ronald pulang. Lolita menatapnya dalam-dalam sebelum berbicara. Ronald, aku ingin kau jawab dengan jujur. Kalau kau memang sudah tidak menginginkan rumah ini, katakan sekarang. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan. Ronald terdiam. Mungkin ia ingin menyangkal. Mungkin ia ingin memutarbalikkan cerita. Tapi tatapan Lolita membuat semua alasan lumpuh. Aku salah, ucap Ronald akhirnya. Suaranya rendah. Aku terlena, dan aku menyesal. Lolita menutup mata sejenak. Penyesalan tidak selalu bisa memperbaiki yang sudah rusak, Ronald. Tapi aku menghargai kejujuranmu malam ini. Hujan di luar kian deras, menutupi keheningan yang menyelimuti mereka. Lolita tahu, malam ini adalah titik akhir dari semua teka-teki yang ia hadapi. Entah mereka akan memperbaiki hubungan atau berjalan di jalan masing-masing. Satu hal pasti, ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dibutakan oleh kata-kata manis yang menipu. Dan untuk Rika, Lolita tahu waktu akan memberikan balasan setimpal.